Kalau sudah bicara mental, perilaku seseorang jadi rusak. Bukan cuma merusak diri sendiri, tapi merusak semua. Oleh sebab itu mereka katakan kalau teroris dia cuma pilih-pilih, tapi kalau narkoba tidak pilih-pilih. Sampai ke anak kecil, kalangan SD juga mengalami pengaruh yang sangat dahsyat dengan narkoba ini. Minuman-minuman yang di luar norma-norma maupun yang melawan hukum. Yang melawan hukum. Saya tekankan beberapa kali tempat ini, apa itu dosa? Dosa itu bukan oknum. Dosa itu artinya perlawanan, pemberontakan, penyimpangan dan penyesatan. Artinya melawan, memberontak, menyimpang dan menyesatkan. Itulah dosa. Dan salah satu yang memang diakui oleh seluruh dunia yang merusak, mengakibatkan penyimpangan, mengakibatkan penyesatan, perilaku tersesat adalah narkoba. Oleh sebab itu saya mohon kita perhatikan baik-baik. Saya yakin Roh Allah yang punya maksud kita menampilkan tema dalam Wahyu pasal 22 ini. Mari saya mengajak kita berdiri, buka lagi ayat 7. Yang lalu kita sudah baca ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-17, tapi saya mohon kita baca ayat 7 dan 12 yang menjadi pusat tema kita. Kita baca ayat 7. 1, 2, 3. Sesungguhnya, terus ulang-ulang, maaf. Tema ini jadi saya tidak sebut lagi pasalnya, Wahyu 22 ayat 12. Jadi kita baca dulu ayat 7 baru ayat 12. Saya ulangi, Wahyu 12 ayat 7 dan ayat 12. Kalau semua sudah kita baca bersama ya. 2 ayat 7 dulu. 3. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Ayat 12. Katakan amin. Dua hal yang ditekankan dalam ayat-ayat yang kita baca baik ayat 6 maupun 12 yaitu pertama, ayat 7 kalau saudara perhatikan baik-baik, berbahagialah orang yang dikatakan di sini menuruti perkataan nubuat kitab ini. Menuruti, berbahagia, makarios, mengandung juga bukan cuma bahagia tapi selamatlah mereka yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Nubuat artinya perkataan yang diilhamkan oleh Roh, itu nubuat. Perkataan yang datang dari Allah itu nubuat. Perkataan yang diinspirasi dan diiluminasi penuh oleh Roh Kudus, itulah nubuatan. Dengan kata lain, perkataan-perkataan nubuat ini berbicara tentang firman Tuhan. Amin. Dikatakan orang yang melakukan atau yang mendengarkan menurut perkataan-perkataan firman ini, orang itu berbahagia, orang itu makarios, orang itu selamat, orang itu bahagia, orang itu diberkati, mengalami damai sejahtera.
Di dalam dunia ini saudara, tidak ada negara, tidak ada bangsa, tidak ada kota, tidak ada desa, tidak ada kampung, bahkan tidak ada dusun yang tidak beraturan atau memiliki peraturan. Seluruh dunia, termasuk di negara komunis sekalipun yang mereka katakan anti Tuhan, di sana juga ada peraturan-peraturan, ada undang-undang, ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Dan semua produk peraturan-peraturan itu adalah bertujuan supaya setiap bangsa, setiap umat, setiap warga negaranya menjadi bahagia. Coba saudara lihat semua peraturan-peraturan yang ada di atas muka bumi ini. Malahan saya perhatikan termasuk peraturan-peraturan dalam kelompok-kelompok geng. Ada peraturan mereka, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang bertujuan supaya mereka ada dalam keadaan tujuan, supaya mereka baik, tetap dalam persatuan. Walaupun bagian besar dari peraturan mereka adalah untuk merusak, untuk mengadakan kekacauan. Tapi ada peraturan di dalamnya yang mereka juga buat supaya bagaimana kelompok mereka ini bisa bahagia menurut versi mereka. Apalagi saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Disebut juga maha adil. Adil selalu berkonotasi kepada punya peraturan dan undang-undang. Sekarang sebagai umat Allah kita disebut bangsa pilihan Allah. Amin. Imamat kerajaan yang rajani, yang kudus. Juga di dalamnya kita ada aturan. Nah, aturan kita adalah firman Allah. Allah memberikan firman itu dengan tujuan supaya kita memiliki kebahagiaan, keselamatan. Saya berulang-ulang kasih contoh sederhana dalam kitab Kejadian pasal 1-2, Allah ciptakan semua lengkap. Lalu pada akhirnya setelah ada makhluk manusia, Allah ambil manusia lalu dia taruh di sebuah taman yang namanya Taman Eden. Taman Eden ini menurut pikiran kita semua di situ steril, bebas. Apa saja pokoknya enak di sana. Tapi ternyata di dalam Taman Eden itu juga ada aturan. Tuhan bilang semua kamu boleh makan yang ada di Taman Eden ini. Tetapi, perhatikan ada tetapi. Kata tetapi ini saudara lihat ada persyaratan, ada norma-norma, ada aturan yang Allah ingin supaya makhluk yang dia ciptakan ini, yang dia tempatkan ini mempunyai rasa tunduk, hormat, dan taat. Supaya ada etika, ada norma-norma. Kalau tidak ada norma, tidak ada peraturan, artinya di situ benturan semua. Tuhan bilang silakan, semua ini saya ciptakan untuk kamu. Tapi ada aturan. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu tidak boleh kamu makan, sebab pada hari kamu makan, hari itu juga kamu mati. Ada aturan-aturan. Jadi yang pertama kalau kita lihat, berbahagialah
Orang yang menurut perkataan-perkataan Nabuat kitab ini ada aturan. Aturannya yaitu ikutilah firman Tuhan. Amin. Yang kedua, sebelum saya berbicara tentang yang kedua dalam ayat 12. Coba kita baca ulang lagi ayat 12. 1, 2, 3. Sesungguhnya yang kedua, saudara perhatikan dalam ayat 12 ini, sesungguhnya aku datang segera. Tadi berbahagialah mereka yang menuruti peraturan-peraturan firman. Yang kedua, diberikan peringatan. Sesungguhnya aku datang segera. Tadi juga di dalam ayat yang ke-7 sudah dikatakan aku datang segera. Hanya dikatakan berbahagialah orang yang menuruti peraturan-peraturannya. Yang kedua dalam ayat 12, aku datang segera. Lalu dikatakan, aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang. Yang ditekankan di sini adalah menurut perbuatannya. Kalau tadi menuruti peraturan-peraturan, menuruti firman, yang ayat 12 ini dia berkata, yang menurut atau yang melakukan, yang menaati dengan melaksanakan perbuatannya. Kalau tadi mendengar dan mengerti, sekarang melaksanakan perbuatan-perbuatannya. Jadi saudara, kita boleh hafal Alkitab. Saya bangga kalau jemaat semua bisa membaca Alkitab, bahkan bila perlu hafal seluruh ayat Alkitab. Tapi itu akan menjadi percuma dan sia-sia kalau kita hafal, tapi perbuatannya. Apa yang kita lakukan, itu biasanya apa yang ada di dalam hati kita. Jadi membaca firman Allah tanpa menuruti, tanpa menaati, tidak mungkin orang akan, kalau dia tanpa menaati, tidak mungkin akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak mungkin. Sekali lagi, dunia sedang terarah ke Indonesia sekarang. Tapi saya mau katakan kepada saudara, malaikat sorga dan roh-roh yang bergentayangan di angkasa raya, sekali lagi, penghuni sorga dan roh-roh yang bergentayangan. Roh-roh yang bergentayangan itu bukan papa mamamu, bukan nenek moyangmu, bukan orang yang sudah mati, tapi pengikut-pengikut iblis yang diusir oleh Tuhan waktu Lucifer merontak. Lucifer dia berontak disertai dengan pengikut-pengikutnya. Nah itu yang dikatakan dalam Efesus, roh-roh yang menguasai. Nah saya katakan, sorga dengan seluruh anasir-anasir roh-roh yang bergentayangan di bumi terarah kepada gereja. Kalau roh atau sorga dia mengarahkan pandangan kepada kita dengan selalu memberikan firman Tuhan. Amin. Dan kedua, memberikan Roh Kudus kepada kita untuk mengingatkan kita. Tapi sebaliknya, roh-roh yang bergentayangan, kuasa kegelapan iblis itu datang dengan rayuan sama seperti di Taman Eden. Saya coba lihat untuk kita.
Apa yang kita konsumsi sangat mempengaruhi perilaku dan perbuatan kita, tingkah laku kita. Salah satunya tentang minuman keras yang di dalamnya, atau kalau yang sekarang ini semua yang menyangkut psikotropika, itu ada dalam Alkitab. Saya, maaf, bukan dokter ya. Saya bukan dokter. Tapi saya baca sedikit. Kenapa minuman keras? Di dalam Alkitab disebut minuman keras. Dilarang oleh Tuhan bagi gereja. Sebab para ahli bilang salah satu pengaruh dalam minuman keras, ya salah satu, ini saya tidak bicara tentang pengaruh fisik ya, pengaruh kejiwaan seseorang. Setelah orang minuman keras, ada saraf-saraf yang saya tidak mau terangkan sebab saya bukan dokter, tapi yang berakibat orang kehilangan kemampuan berpikir secara sehat. Itu salah satu. Yang kedua, orang yang ada di bawah pengaruh minuman keras, semua narkoba apa semua itu, cenderung melakukan yang melawan norma-norma hidup. Ketiga, orang yang mengkonsumsi minuman keras, alkohol, biasanya tidak segan-segan merusak lingkungan, membunuh, termasuk merusak diri sendiri. Itu yang ketiga. Banyak poin saya lihat. Yang terakhir, kalau banyak tapi apa yang saya ingat. Yang keempat, orang yang suka minuman keras, hilang semua perasaan takut, cemas, perasaan malu, perasaan bersalah, semua hilang. Memang perasaan cemas hilang, takutnya hilang, juga perasaan bersalahnya hilang. Tidak merasa lagi dia bersalah, dan apa yang dia lakukan semua dia anggap itu benar. Oleh karena itu mari bicara tentang minuman keras di Alkitab. Coba kita baca dulu Wahyu. Saya mengajak kita baca dulu Wahyu, sebab kita berbicara di Wahyu. Apa kata Alkitab? Wahyu 17 ayat 6. Kita baca, berbunyi begini. Ayat 6 kita baca sama-sama. 2, 3. Mabuk. Efeknya orang mabuk ternyata haus darah. Saya ingat waktu kami masih di Sulawesi Utara, tragedi Permesta. Ada batalion menyebut dirinya haus darah. Yang batalion sebelah dia bilang lapar daging. Haus darah. Dan memang mereka itu kalau bunuh orang minum darah. Dan saya perhatikan, saya ada di sana dan saya lihat pada waktu itu suntikan-suntikan yang di-drop dari luar adalah suntikan-suntikan yang ternyata setelah saya mengerti itu suntikan mati rasa. Kedua, merangsang keberanian.
Sehingga Pramusta waktu itu tidak peduli, dia berdiri. Itu sebabnya TNI dulu waktu itu istilahnya tentara pusat. Nah, ada Om Max Pandeirot di sini, orang militer yang juga pernah di Pramusta. Mereka kalau sudah disuntik dengan botol-botol kecil itu, mereka pergi sambil berperang, berdiri sambil ketawa. Lihat orang mati dia ketawa. Kalau dia tembak, tertawa dia, hore. Tidak ada rasa belas kasihan, tidak ada berasa bersalah. Makin ada yang mati dia tembak, tambah lagi dia hahaha. Akhirnya dia juga mati. Sebab tidak pakai teknik perang. Norma-norma militer hilang sama sekali. Betapa sangat berbahaya. Oleh sebab itu kita lihat mabuk narkotika, mabuk anggur, mabuk alkohol berakibat mabuk darah. Artinya tidak segan-segan menumpahkan darah. Papa dibunuh, mama dibunuh, saudara dibunuh, teman-teman dibunuh. Ternyata hampir semua yang mengadakan pembunuhan di sekolah-sekolah di Amerika setelah diteliti sedang mabuk oleh narkotika. Apakah dia anak SMP, SMA? Apakah dia seorang militer? Ternyata setelah diteliti sedang dalam pengaruh alkohol. Itu sebabnya mari kita buka sekarang Kejadian 9 ayat 21. Hal yang terus terang saja dalam hal ini kalau kita pelajari sangat memalukan. Tetapi kalau firman Allah cantumkan itu mendatangkan satu pelajaran bagi kita agar kita tidak malu tetapi kita berbahagia. Ayat 21 berkata begini. Saya baca mulai dari ayat 18. Kejadian 9. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Bayangkan seorang tokoh anutan dalam bapak-bapak iman. Tercantum di dalam Ibrani 11 sebagai tokoh iman. Tetapi dengan melakukan atau mengkonsumsi minuman yang beralkohol, dia dikatakan telah. Maaf, saya ajak kita untuk melihat di dalam Kitab Kejadian 14. Kalau saudara perhatikan Kitab Kejadian 14, coba kita baca ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Tolong dibaca. Kejadian 14 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Baca sama-sama. 1, 2, 3.
Saudara perhatikan di sini Alkitab mencatat bahwa Lut melihat dari bukit bersama dengan Abraham tempat Sodom Gomora itu seperti Taman Eden. Menyilaukan, mempesona. Tapi akibatnya apa yang terjadi? Dia tertawan, tapi Abraham masih menolong dia. Kita meloncat sekarang di pasal 19. Apa yang terjadi di Sodom Gomora? Mari kita lihat. Di dalam kitab Kejadian 19. Saudara perhatikan baik-baik. Ayatnya yang ke-5 dan 6 sampai 7. Saya baca cepat-cepatnya. Mereka, yaitu penduduk Sodom Gomora, berserulah kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya janganlah kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Nafsu bejat yang ada di Sodom Gomora adalah nafsu yang kalau saudara baca di dalam Alkitab, yang selalu ada hubungan dengan apa yang mereka konsumsi. Dan itu terbawa, saudara lihat, begitu bernafsu, hawa nafsu yang kotor, jijik di Sodom Gomora. Sehingga melanggar dan menyimpang, menyesatkan norma-norma hidup dalam soal hubungan suami istri. Menyimpang sekali, tersesat betul. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Salah satu yang mempengaruhi Sodom dan Gomora adalah, coba kita baca di dalam ayatnya yang ke-30. Maaf, mulai dari ayat 30, tapi saya baca ayat 33. Ini tingkah laku perbuatan Sodom Gomora dibawa oleh anak-anak Nuh. Ayat 33. Pada malam itu mereka memberi ayam mereka minum anggur. Lalu kita baca terus apa yang terjadi sampai ayat 38. Terjadi kemesuman yang sangat memalukan. Memberikan minuman anggur beralkohol. Sodom Gomora biasa, maaf, sampai pengaruh alkohol yang hebat, sehingga maaf, norma-norma suami istri sudah tidak dijalankan lagi. Mereka lebih senang sesama jenis. Sudah begitu rusak. Dan itu ternyata masih terbawa oleh anak-anaknya Lot. Saudara lihat ayat 33 dikatakan, mereka merencanakan sesuatu yang terus terang menyimpang. Kata dosa sekali lagi adalah perbuatan melawan, memberontak, atau menyimpang, menyesatkan, melanggar norma-norma, menyimpang dari norma-norma kehidupan.
Dan ini yang terjadi saudara, kalau orang mengkonsumsi alkohol. Itu sebabnya di dalam, kalau saudara baca terus, mari kita sekarang buka dulu ya. Kalau saudara lihat di dalam Hakim-Hakim, ada di sana jelas sekali dikatakan, hati-hati, jangan kamu mabuk anggur. Tapi saya mau kita loncat langsung ke dalam Roma pasal 13. Roma pasal 13. Dalam kitab Roma pasal 13. Nanti kita akan undur lagi dalam Kisah Rasul pasal 2. Tapi Roma 13, saudara lihat di sana. Apa kata firman Allah? Ayat 11 mulai. Roma pasal 13. 1, 2, 3 saya baca, saudara dengarkan. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup, baca sama-sama ini ayat 13, 1, 2, 3. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Saudara lihat bahwa kehidupan yang pesta pora, percabulan, hawa nafsu, perselisihan dan iri hati itu dimasuk dalam satu paket dengan pemabukan. Saya harap kita hati-hati. Dengarkan firman Tuhan, sebab kedatangan Tuhan sudah dekat. Berbahagialah mereka yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini, mengikuti firman Allah. Saya mohon hindari, ini bukan cuma untuk anak remaja, banyak juga bapak-bapak, ibu-ibu yang terkena masalah ini. Hindari narkotika, hindari narkoba. Buang jauh-jauh dari ingatanmu tentang ganja dan seluruh hal-hal yang menyangkut psikotropika ini. Saudara juga saya mau katakan, hati-hati dengan merokok. Hindari rokok. Sebab di dalamnya ada unsur-unsur yang akan membawa saudara kepada tidak puas. Unsur-unsur itu akan merangsang saudara. Karena rokok tidak lagi memuaskan, saudara mulai campur dengan unsur-unsur apa? Hati-hati saudara. Kita harus waspada. Masih bisa bilang amin? Masih bisa bilang amin? Ya, anak remaja masih bisa bilang amin? Saya terus aja ngeri, masa masih umur 3 tahun sudah merokok. Yes, dia sudah merokok. Ini bahaya sekali saudara, terus aja bahaya sekali. Sebab ini akan menyeret kita makin lama makin jauh. Tidak puas dengan merokok, pasti juga minuman keras. Dan kalau ini sudah terjadi, kata Alkitab dikatakan di sini, itu jauh malam, hampir sudah. Pokoknya ada di situ pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan dan iri hati. Saya cuma katakan begini. Saya tanya, sebab saya bertamu, jadi dia bilang, maaf Pak, saya merokok hanya karena saya mau ke WC,
Jadi saya merokok supaya baunya, bau WC-nya katanya tertutupi oleh bau rokok. Dalam hati saya kasihan sekali. Ya. Alasannya, kelihatannya, kedengarannya kayaknya benar. Bilang saja karena saya ada di situ, dia tidak tahan lagi tidak merokok. Orang yang suka merokok lama-lama tidak tahan lagi. Sehingga kalau istri larang, orang kalau sudah menggebu, udah tidak tahan, berani larang. Kalau dulu sayang saya, lama-lama jadi layang-layang. Ya ini mungkin kita lihat orang awal ini wajibnya yang sarok, satu saat mungkin kita tidak kena rokok. Kadang-kala kalau kita dengar firman Allah, saudara langsung lihat orang lain. Maaf, saya kalau khotbah apa yang Tuhan mau saya sampaikan, saya sampaikan. Tapi kadang-kala kita anggap, oh itu si dia. Kalau bicara perpuluhan, itu si dia, saya sudah kasih perpuluhan. Ya dah. Kalau bicara tentang marah-marah, oh saya tidak pernah marah, cuma di hati doang. Itu untuk dia. Firman Allah ini diterangkan, disampaikan bukan hanya untuk mereka yang sedang mabuk dan atau mereka yang sedang berdosa. Semua kita ini ada unsur dosa. Amin. Firman Allah mau supaya kita dengar firman Allah dan hati-hati. Saya berkhotbah, saya harus koreksi diri. Mulai dari hari Rebo sampai tadi malam kemarin persekutuan mantan pengerja semua di sini, saya sampai heran. Saya baca ayat yang sama dari persekutuan pria. Saya bilang sama mantan pengerja semua, saya juga, cuma penjelasannya lain. Sama semua tapi penjelasannya lain kemarin. Saya merasa roh Tuhan tuntun sebagai hamba Tuhan, hati-hati, waspada, berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga ini bukan untuk menampil ke depan, tapi menjaga diri sendiri. Hamba Tuhan jangan merasa saya sudah hamba Tuhan, saya sudah sekolah Alkitab, saya sudah pengkhotbah. Alkitab bilang sampai Paulus dia berkata, aku takut. Jangan-jangan aku sendiri yang mengajar, sendiri akan terbuang. Jadi kalau firman Allah itu datang bukan untuk mereka yang mungkin kalau saya bicara rokok, bukan untuk mereka merokok. Untuk kita semua termasuk saya. Amin. Amin. Firman Allah itu datang kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Coba kita kembali ke kemarin ya, dalam 1 Korintus 16 itu. 1 Korintus 16. Bagaimana sih supaya kita bisa waktu kedatangan Tuhan kita berbahagia. Ayat 13-14 dalam 1 Korintus 16. 1, 2, 3. Lakukanlah segala pekerjaan. Berjaga-jagalah. Kata berjaga-jagalah ini bukan hanya mereka yang sedang disantroni oleh maling, yang sedang terancam oleh badai, bukan. Mereka yang kelihatan sehat, kelihatan aman, kelihatan tentram, dikatakan oleh Tuhan berjaga-jagalah. Kita ada di dunia yang terus terang saja makin rusak. Saya ngeri, saya terus terang aja tidak setuju. Saya pribadi tidak setuju dengan hukuman mati. Sebab siapa tahu mereka masih bisa selamat. Ya syukur memang si Nigeria itu dia sudah mulai
kenal Tuhan sehingga upacaranya akhirnya diserahkan pada gereja. Rupanya dia bertobat di penjara. Tapi undang-undang kita memang mengizinkan. Alasan pemerintah kita adalah teroris hanya membunuh beberapa orang. Dan cuma pilih-pilih. Tapi narkoba tidak pilih-pilih. Coba saya tanya, apakah orang perokok hanya pilih-pilih? Siapapun bisa datang, ditawari. Anak kecil pun bisa. Narkoba juga begitu. Merusak perilaku. Hanya gara-gara rokok, si istri tempeleng. Karena si istri ngurangi jatah. Sudah biasa 1 hari 1 bungkus, istrinya beliin cuma 3 batang. Orang kalau sudah merokok, itu nafsunya itu pengen ke sana, dan kalau dilarang ngamuk dia. Sebabnya pelayan-pelayan tidak boleh ya, kalau sudah jadi pelayan, apakah singer, song leader, saya harap sudah tidak ada lagi yang merokok ya, untuk yang pelayan mimbar ini. Harus steril dia, bersih dia. Melayani di wadah-wadah harus steril. Melayani di musik harus steril ya. Tapi ini berbahaya sekali. Tidak kurang dari puluhan ayat bicara tentang minuman keras. Aduh, saya terus terang saja, kalau bicara ini, coba kita baca Galatia 5. Galatia 5 ayat 21. Jangan saya berdosa kalau saya tidak sampaikan, lebih baik saya tidak disenangi daripada saya jadi berdosa tidak menyampaikan firman Allah ini. Galatia 5 ayat 21. Saudara perhatikan di sana, mulai dari ayat 19. Mari kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan ayat 21. 2, 3. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan kedagingan sebagainya. Terhadap semuanya itu, terus barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat. Kuperingatkan, mereka tidak melakukan, belum melakukan, tapi Roh Allah, firman Allah berkata, kuperingatkan. Sebab kalau kita orang tua merokok, lalu anak kita merokok, kita marah, sama dengan kita menampar pipi kita. Kita bilang sama anak kita, jangan iri hati, tapi kita iri hati. Ada berapa? Berapa roh daging di sini, banyak sekali. Kita bilang sama anak kita, jangan mengisap ganja, tapi kita suka narkoba. Bagaimana bisa? Saya yakin bahwa apa yang sedang terjadi dan dilaksanakan oleh pemerintah kita ini membuka mata rohani kita. Dan membuat saya merinding, saudara. Kenapa?
Langsung datang ayat firman Allah tentang Matius 25, 10 anak darah. 10 itu dibagi 2. Hanya separuh. 2 Pantekosta. Percaya Roh Kudus. Tapi hanya 5 yang masuk dalam pesta pernikahan. Yang lebih mengerikan firman Allah. Saya perhatikan terus aja dari tadi malam. Waktu belum dilaksanakan eksekusi, baru dilaksanakan tadi pagi jam 0.30. Lalu tadi pagi, saya lihat mengeri juga. Yang satu diadakan di daratan 1.30. Jam kita jam 1.30, yang satu jam 2.30. Tapi datang dalam hati saya. Bagaimana ini Tuhan? Datang firman Allah yang membuat jantung saya kayak mau copot. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Kalau begitu bagaimana Tuhan? Disinilah kuperingatkan kamu. Amin. Amin. Anak-anak muda, kalau papa mama nasihati kamu, dengar loh, hati-hati. Jangan nanti menyesali, kemudian saudara akan menyesal seterusnya. Dan suami-suami, kalau istrimu larang engkau pulang malam, dengarkan, kecuali tugas yang memang benar. Kalau istrimu larang engkau merokok, jangan marah-marah. Itu justru karena cinta. Dan istri-istri, kalau suamimu larang engkau jangan lebih banyak di tetangga daripada di rumah, jangan marah. Sebab ke tetangga ngerumpi, ngobrol. Tapi kalau engkau ke tetangga bersaksi bahwa firman Allah, suami dukunglah istrimu. Amin. Tapi kalau suami kadang-kala dia tahu ngapain istriku di sana ya. Yang lebih parah, dulu istrinya alim, pulang-pulang. Apalagi suami yang sudah pengalaman. Loh, kok parfumnya bukan parfum? Sudah bau asap rokok istrinya. Ternyata belajar dari tetangga ngerokok. Lebih parah bukan lagi merokok, lama-lama jeng ayu ya setitik air. Ganja itu cuma sedikit. Saya heran, 1 gram itu katanya bisa dipergunakan untuk berapa kali. 1 gram sedikit, tapi bisa di setitik air cuma saudara celup. Sudah itu banyak polisi yang sudah tidak bisa lepas juga dari narkoba, sebab tiap kali dia tangkap dia coba bener apa enggak. Lama-lama dia beneran. Ku peringatkan. Amin. Amin. Saudara mau Yesus datang kedua kali dengan segera? Oh, enggak segera. Sebab tunggu 3,5 tahun aniaya. Jadi kalau sekarang belum. Yang menjadi persoalan, kalau Tuhan datang dengan segera untuk hidupmu. Hidup kita ini kita tidak tahu. Kalau Tuhan bilang segera malam ini. Contohnya seorang kaya yang sudah berhasil. Dia bangun, dia bilang, jiwaku bangun ini, bangun ini, bangun itu, bangun itu. Bersukacitalah, bergembiralah engkau. Apa yang terjadi? Malam ini juga jiwamu kutuntut daripadamu. Segera kita menghadap Yesus. Amin. Amin. Kalau nafas kita diangkat, kita menghadap Yesus. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menghadap Yesus dengan hati yang bahagia? Pagi hari ini Roh Tuhan kiranya tolong kepada kita. Amin. Amin.